Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kejar-kejaran dan ledek-ledekan saling terlontar di antara bidadari jalang dengan gila tuak. Sampai kapankah? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Setan, kalau kau tidak mempunyai ramuan awet muda dan ilmu kecantikan abadi, kau juga akan setua aku, bidadari jalang. Aku tahu umurmu itu sebaya dengan umurku. Tentu saja, tapi kita beda guru. Walau saat diangkat murid, kita sama-sama berusia imbang. Aku mewarisi ilmu kecantikan abadi dari Eyang Guru Ninigali, sedangkan kau mewarisi ilmu usia panjang dari suaminya, yaitu Eyang Purbapati. Dan ternyata akulah yang lebih unggul. Walau aku bisa mati kapan saja, tapi kecantikanku tidak tersiksa raga tua rentah seperti kamu. Untuk apa mempunyai umur panjang kalau raga kita makin lama semakin kropos, gila tua? Sudah, cukup. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Jangan mengungkit eyang-eyang guru kita. Masing-masing persoalan kita adalah Suto. Rebutlah kalau kau merasa mampu. Si gila tuak melompat sambil mengarahkan tongkatnya ke tubuh bidadari jalang. Namun begitu melihat hal itu, tubuh bidadari jalang melayang. Bidadari jalang pun melompat jauh ke kanan. Sodakan tongkat itu membentur batu yang semula ada di belakang bidadari jalang. Batu itu pun segera retak, terbagi beberapa bagian, bagaikan dihantam palu godam yang sangat besar. Menyadari kekuatannya telah berkurang sejak ia terkena racun birahi, maka perempuan itu segera melarikan diri. Ia sedikit cemas menghadapi gila tuak dalam keadaan kurang kekuatan. Siapa tahu si gila tuak itu sudah berhasil menemukan jurus-jurus baru dalam padepokannya sejak ia menghilang dari rimba persilatan selama 7 tahun. Bisa-bisa jurus dan ilmu barunya gila tuak membuat hancur seluruh kekuatan bidadari jalang yang tersisa itu. Melarikan diri adalah hal terbaik. Menghindari pertarungan dengan gila tuak untuk saat ini adalah langkah yang tepat. Tapi gila tuak sendiri tidak mau melepaskan bidadari jalang begitu saja. Ia pun segera mengejarnya. Mereka menuruni bukit dengan kecepatan tinggi. Suara jeritan Suto yang dibawa lari secepat itu membuat jejak tersendiri bagi gila tuak. "Nawang, berhenti kau, hadapi aku!" teriak gila tuak yang kemudian ia sendiri berhenti dari larinya. Matanya menyipit, memandang kilasan angin merah yang berkelebat di depannya. Serta-merta tongkatnya dilemparkan dengan tangan kiri. Sekalipun memakai tangan kiri, namun tongkat itu melesat bagaikan anak panah yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan tiba-tiba terdengar suara orang memekik. "Ah!" Bidadari jalang yang ada di tempat tinggi di sebuah dahan pohon jatuh terkulai karena punggungnya menjadi sasaran tongkat si gila tuak itu. Tubuh Suto pun melayang jatuh sambil anak itu menjerit ketakutan. Wus, tap! Gila tuak berkelebat cepat. Tubuh Suto tertangkap olehnya. Bocah tanpa pusar itu menghembuskan napas lega. Bidadari jalang tak sempat menyentuh tanah. Kakinya menginjak salah satu ranting semak.
lalu melenting naik lagi dan hinggap di salah sebuah dahan kecil yang tak mungkin bisa dipakai untuk bertengger burung Raja Wali. Namun nyatanya bisa dipakai bertengger bidadari jalang. Jika bukan ilmu peringan tubuh yang amat tinggi, tidak mungkin bidadari jalang mampu berdiri di sana. Ia sempat nyengir sebentar sambil memegangi pinggangnya, kemudian menatapi si gila tuak yang ada di dahan pohon lainnya. Lebih tinggi letaknya. Jahanam kau gila tuak, geram bidadari jalang. Gila tuak hanya tersenyum. Kumis putihnya sedikit naik. Kek, jangan bawa aku terbang, kek. Aku puyeng, kek. Kepalaku pusing. Dan... Tiba-tiba Suto muntah. Bukan muntah darah. Bukan muntah karena pukulan tenaga dalam. Tapi muntah karena pusing dan mual perutnya. Gila tuak berteriak pada bidadari jalang sambil membungkukkan kepala Suto. Lihat, anak ini mabuk dan bisa sinting gara-gara kau bawa lari sana sini. Setan, terimalah pukulan keganaku ini. Iya. Dua jari disentakkan ke depan oleh bidadari jalang. Dari ujung dua jari itu melesat sinar patah berwarna kuning. Arahnya ke wajah si gila tuak. Tapi dengan cepat gila tuak melompat turun ke bawah. Bersama dengan itu, sinar kuning terang membentur pohon tempat si gila tuak tadi bertengger. Pohon itu hanya terguncang sedikit. Daunnya rontok sebagian, tapi masih berdiri tegak. Sedangkan gila tuak sudah sampai di bawah. Suto semakin muntah di bawah terjun begitu cepat. Puyeng saya, kek. Puyeng, ucap Suto lemas sekali. Gila tuak iba melihat anak itu. Sebenarnya si gila tuak tidak ingin lari. Kasihan Suto. Tapi ia melihat bidadari jalang turun dari atas pohon dengan jubahnya berkibar bagaikan sayap Garuda. Rambutnya pun merayap terbang dengan membentuk keindahan tersendiri. Maka, mau tak mau, gila tuak segera melarikan Suto sambil berkata, kapan saja kau mau muntah, muntahkan saja. Kakek tidak marah terkena muntahanmu, Suto. Sabawana, teriak bidadari jalang. Kemanapun kau lari, akan ku kejar. Ku buat cacat seumur hidupmu. Jahanam kau. Mendengar seruan itu, gila tuak tahu bahwa kemarahan bidadari jalang sudah mulai mendekati puncaknya. Sebab biasanya jika perempuan itu marah sampai memuncak, ia selalu menyebut nama asli si gila tuak, yaitu Ki Sabawana. Bidadari jalang berteriak melengking. Nyaring dan keras sekali. Suara teriakannya menyerupai sebuah seruling. Dan suara itu membuat hewan-hewan hutan menjadi kalang kabut. Burung berterbangan sambil mencicit bagaikan ketakutan. Ular-ular yang bersembunyi di sarangnya melesat keluar. Seakan semua hewan yang ada di hutan lereng bukit itu menjadi panik dan salah tingkah. Sabawana mendekap telinga Suto sambil tetap membawanya lari. Kalau saja tangan Sabawana tidak mendekap telinga Suto, maka dari dalam telinga itu akan mengalir darah segar. Gendang telinga akan pecah. Karena gila tuak tahu bahwa jeritan lengking itu adalah ilmu siulan peri warisan Eyang Nini Gali, gurunya bidadari jalang. Sementara itu, gila tuak tidak perlu menutup telinganya sendiri dengan tangan atau alat apapun, karena ia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya untuk menutup gendang telinga, melapisinya hingga tak akan ditembus kekuatan siulan peri tersebut. Gila tuak terus berlari, bidadari jalang terus mengejar dengan penasaran, sampai akhirnya mereka tiba di pesisir utara. Tanah yang sepi di pinggiran laut itu mempunyai warna yang putih. Tempatnya lega karena tanaman kelapa dan sebagainya berada dalam jarak antara 25 tombak dari tepian laut. Gila tuak ingin segera membawa Suto menyeberangi lautan dengan menggunakan ilmu peringan tubuhnya yang bisa berjalan di atas air asalkan ada alasnya. Tetapi langkah itu terpaksa harus berhenti. Di sampingnya, Suto muntah-muntah lagi sambil merengek. Puyeng, kek. Aku mual dan puyeng sekali. Juga karena ia memandang angin di tengah lautan. Pada saat itu, bidadari jalang menyusul dengan sentakan suara kemarahannya. Hei,
Mau lari kemana kau, Sabawana? Mata perempuan itu memandang tajam, penuh pijar-pijar kemarahan. Apa yang akan dilakukan Ki Sabawana alias si gila tuak? Akankah tetap ingin melintasi lautan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.